Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat dan keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat malam. Pada kesempatan ini kita berkumpul merayakan Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-32, dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita diajak untuk sungguh-sungguh dengan bijak
siap sedia, berjaga-jaga, agar kita sungguh dapat didapati dalam keadaan yang sungguh menantikan kehadiran Sang Penyelamat. Karena itu, agar layak pantas perayaan Ekaristi Kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Karena hanya dengan rahmat pengampunan Allah lah kita sungguh dilayak pantaskan di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk bijaksana sebagaimana kelima gadis dalam Injil hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk berjaga-jaga bila mana sewaktu-waktu Engkau memanggil kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami untuk saling memperhatikan dan saling mengingatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mempersembahkan doa-doa kita, syukur kita atas ulang tahun saudara kita Ui Huat Chai. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bantu kami di dalam seluruh tugas tanggung jawab kami masing-masing, agar kami mampu melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kami dan bagi siapa saja yang kami jumpai dan kami layani dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan kami, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling
mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putera Manusia datang.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu, selain pelita, juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi dia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan yang kita dengar dari Injil Matius, tentu bagi kita adalah sesuatu hal atau kisah yang mungkin sangat gampang kita pahami. Dan mungkin kita membayangkan bahwa akan sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya bahwa dalam realita kehidupan kita, seringkali justru hal yang kita anggap gampang, bahkan kadang-kadang kasarnya dianggap sepele, seringkali justru tidak kita lakukan. Mungkin karena kita anggap bahwa itu terlalu mudah, dan akhirnya justru terbengkalai dan kita tidak melakukannya. Dan itulah yang dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh tadi. Mereka tahu apa yang mereka akan lakukan. Tadi dikisahkan bahwa
5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini sama-sama pergi menunggu sang mempelai laki-laki. Sama-sama membawa pelita. Ya kan? Dilakukan. Tetapi ada hal yang disepelekan oleh gadis-gadis 5 gadis bodoh ini. Mereka tidak memperhitungkan bahwa siapa tahu dia lambat datang mempelai laki-laki itu. Dan kalau lambat, maka persediaannya tidak akan cukup bagi kelima gadis bodoh tadi ini. Kita melihat dengan mudah 5 gadis yang bijaksana dikisahkan bahwa selain mereka membawa pelita, mereka membawa minyak dalam botol mereka. Dan inilah yang disebut sebagai suatu kebijaksanaan. Tidak hanya memikirkan dan melaksanakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga memikirkan dan melakukan selain apa yang harus dilakukan itu, dan mengantisipasi sesuatu yang terjadi yang mungkin tidak dikehendaki, tetapi terjadi demikian. Nah, bisa juga kita kembali merefleksikan dan merenungkan peristiwa yang masih saja kita alami sekarang ini, ketika pandemi melanda semua umat, bahkan dikatakan umat beriman. Kita yang mengatakan diri sebagai umat beriman tidak luput dari pandemi COVID ini. Dan tidak mudah untuk dapat kita sinkronkan dengan iman kita. Ketika pandemi lalu orang mengatakan, atau pimpinan agama, pimpinan gereja mengatakan gereja sementara ditutup untuk berjaga-jaga jangan sampai pandemi ini semakin parah. Ada pemikiran yang lebih jauh dari itu. Tetapi kadang-kadang kita hanya memikirkan masa iman dikalahkan oleh pandemi corona. Kenapa kita tidak harus datang saja? Bukankah iman itu lebih kuat daripada corona? Meskipun kita sebenarnya tahu bahwa corona itu justru menyebar luas dengan mudah dalam kerumunan orang yang banyak, dengan gampang berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Nah, ini membutuhkan suatu kebijaksanaan. Kita harus bijak dan pandai untuk menilai. Dan itulah yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi dari kitab kebijaksanaan. Kita harus bijak mengatur, menilai hidup kita supaya kita dapat bertahan dan hidup. 5 gadis bijaksana tadi dikisahkan pandai dan bijak mengatur apa yang harus dilakukan, dan ia bertahan dan boleh masuk bersama dengan mempelai dalam pesta. Demikian juga dengan kita umat beriman, harus tetap bijak menilai dan mengatur hidup iman kita agar kita dapat tetap diketemukan, didapatkan oleh Sang Pemilik kehidupan kita ini dalam keadaan yang siap sedia, karena kita bijak mempersiapkannya. Dan kalau kita didapatinya dalam keadaan yang siap sedia, maka tentu kita akan masuk dalam kemuliaannya. Kita akan masuk dalam pestanya, pesta surgawi. Kita akan masuk dalam perjamuannya, perjamuan surgawi. Tadi malam seorang mahasiswi, tadi siang, bertanya kepada saya, "Pastor, kalau orang Katolik masuk di Protestan, apakah dibaptis ulang?" Saya bilang, saya bukan Protestan, jadi saya tidak bisa jawab. Seandainya saya pendeta, pasti saya bisa jawab. Nah, yang jelas, kalau orang Protestan masuk dalam Katolik,
sejauh itu masuk dalam anggota PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, maka pasti tidak akan dibaptis. Karena yang paling pokok dalam pembaptisan adalah orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Soal mau dituangi air di dahi atau di kepala, ataukah ditenggelamkan, dicelup, diselam, itu soal dalam gereja Katolik, dalam hukum kanonik itu diatur. Boleh diselam, boleh dituangi air. Sejauh itu sudah diatur oleh ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah uskup, keuskupan masing-masing. Tetapi kita di Gereja Katolik Indonesia pada umumnya itu dibaptis dengan dituangi air. Yang paling utama dalam pembaptisan adalah orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di luar dari itu tentu tidak biblis. Karena Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah pembaptisan yang sah. Nah, tentu bagi kita tidak bijak beriman kalau kita tidak tahu makna, arti dari beriman itu. Dan salah satunya misalnya pembaptisan. Kita dibaptis, tetapi kita tidak tahu apa artinya pembaptisan itu. Apa maknanya bagi kita? Nah, ada 1, 2, 3, 6 ya, 7. 6 saudara-saudari kita yang baru saja bergabung dalam gereja dan akan menerima, menyambut, mempersatukan diri mereka sebagai satu keyakinan dengan Yesus dalam komuni kudus. Nah, tentu ke-6 saudara-saudari kita ini sudah belajar dan mengerti sehingga mereka memberi diri dibaptis dan mereka mau menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Semoga mereka lewat kesatuan dengan gereja Katolik ini dan apa yang telah mereka pelajari dan apa yang akan mereka alami dalam kesatuannya dengan gereja Katolik betul-betul dapat membuat mereka, menjadikan mereka mengalami kehadiran dan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Kita berdoa semoga ke-6 saudara-saudari kita ini sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupannya, dalam pekerjaan-pekerjaannya, agar sungguh mendatangkan sukacita hidup juga bagi mereka dan juga bagi siapa saja yang mereka layani dalam kehidupan mereka. Dan bagi kita yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus dalam kesatuan kita dengan gereja Katolik, dari hari ke hari kita semakin mengalami kehadirannya dan memampukan kita untuk terus-menerus bersiap siaga, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Sang Pemilik kehidupan ini datang dan menjemput kita. Karena dengan bijaksana kita mempersiapkan diri dalam kesiapsediaan kita, kita sungguh didapatinya dan boleh masuk dalam perjamuannya yang abadi, perjamuan surgawi untuk kehidupan yang kekal. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari juga kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dalam terang sabda Allah yang telah kita renungkan bersama, kita memanjatkan segala harapan dan doa-doa kita kepada Allah, Sang Pemilik kebijaksanaan, agar kita juga dimampukan dengan bijaksana untuk terus-menerus mempersiapkan diri kita menyambut kehadirannya yang tidak kita ketahui. Dan mari kita sambil berdoa, Tuhan yang Maha Mulia, kami berharap kepadamu. Tuhan yang Maha Mulia, kami berharap kepadamu. Bagi paus, para uskup, dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja selalu mengingatkan umat Allah akan dimensi abadi kehidupan dan membimbing kami dengan bijaksana, sabar, dan waspada. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia, kami berharap kepadamu. Bagi angkatan muda, ya Tuhan, semoga angkatan muda waspada terhadap ketidakadilan dan kemunafikan, bukan hanya dalam diri orang lain, tetapi juga dalam diri mereka sendiri. Semoga mereka tetap berharap dan bertekad membangun dunia baru yang lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi mereka yang dalam bahaya maut, ya Tuhan, semoga mereka yang menghadapi sakrat maut tidak takut dan putus asa, melainkan mempercayakan diri kepada Tuhan yang telah mengalahkan maut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Bagi para lanjut usia, ya Tuhan, semoga para lanjut usia mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan dengan hati yang tenang dan damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia, kami berharap kepadamu. Bagi mereka yang patah semangat dan terluka hatinya oleh kehidupan, ya Tuhan, semoga mereka yang hatinya patah dan terluka tidak menjadi pahit, melainkan menimba kekuatan dan harapan baru dari kehadiran dan persahabatan kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia, kami berharap kepadamu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Tuhan, semoga saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil ke hadirat-Mu hidup dalam kebahagiaan Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Kita juga sejenak mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya,
khususnya bagi saudara kita Wi Hoat Chai yang merayakan ulang tahunnya. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kepadamu bagi saudara-saudari kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang memohon bantuan doa kami. Semoga mereka Engkau perhatikan, Engkau tuntun di dalam segala kerinduan dan harapan mereka untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Dan khususnya bagi saudara kami yang merayakan ulang tahunnya, Saudara Wi Hoat Chai, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan baginya, dan dengan penuh kasih Engkau telah menuntunnya hingga pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau pula yang akan tetap menyertainya dengan segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupannya, agar semakin mengalami kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menghendaki agar kami sungguh mempersatukan diri kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus. Keenam saudara-saudari kami pada hari ini dengan nyata akan mempersatukan diri mereka dalam segala harapan dan kerinduan mereka dengan menerima tubuh Kristus. Kiranya dengan penerimaan komuni kudus ini, mereka sungguh dapat mengalami kasih-Mu, dapat mengenal apa yang Engkau kehendaki di dalam diri Yesus Kristus Putramu, agar dalam menjalani kehidupan iman mereka, mereka boleh mengalami sukacita dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, kami berharap kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau tahu hari dan jam yang ditentukan bagi segala sesuatu dan bagi setiap orang. Semoga kesibukan hidup sehari-hari tidak menutup hati kami bagi kedatangan-Mu. Semoga pelita kami tetap bernyala sampai kami bertemu dengan Dikau untuk selama-lamanya, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan bukan menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami ikut serta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh dari-Mu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus, dan tempat kediaman Roh Kudus yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang-Mu. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dengan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rochus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipan, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santo Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan kudus-Mu ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan, seraya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga dengan semakin menghayati cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin.